Ya pemirsa, Indonesia juga masih punya banyak pekerjaan rumah soal penyelesaian kasus intoleransi, terutama hal-hal yang berkaitan dengan KBB atau kebebasan beragama dan berkeyakinan. Sekali lagi perlu saya sampaikan bahwa tidak ada tempat bagi mereka yang tidak mampu bertoleransi di negara kita Indonesia. Apalagi dengan cara-cara kekerasan. Berujar saja tidak, apalagi dengan cara-cara kekerasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Saiful Hasan, NIM F0B024006 dari Prodi Anas Kimia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang berjudul pentingnya menjaga toleransi agar tidak terjadi perpecahan. Toleransi adalah sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan baik dalam hal agama, suku, ras, budaya, maupun pandangan hidup. Toleransi bukan berarti harus setuju dengan semua hal, tetapi kita bisa tetap hidup saling berdampingan tanpa saling menyakiti. Indonesia dikenal sebagai negara yang majemuk, punya lebih dari 1.300 suku dan ratusan bahasa daerah. Di Indonesia, fenomena intoleransi masih sering terjadi, mulai dari pelanggaran beribadah, diskriminasi terhadap kelompok minoritas, sampai ujaran kebencian karena Di Indonesia, fenomena intoleransi masih sering terjadi, mulai dari pelarangan beribadah, diskriminasi terhadap kelompok minoritas, sampai ujaran kebencian karena beda pilihan politik atau pandangan sosial. Bahkan di sekolah dan tempat kerja pun, perbedaan sering jadi bahan perundungan. Data dari Setara Institute tahun 2023 mencatat 142 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan. Komnas HAM juga menempatkan intoleransi sebagai salah satu aduan tertinggi setiap tahun. Sementara, dalam laporan Indeks Kota Toleran (IKT) 2024, masih banyak kota besar yang belum menunjukkan sikap ramah terhadap keberagaman. Solusi dari masalah ini sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal sederhana, asal dilakukan dengan kesadaran. Kita bisa mulai dari diri sendiri, dengan belajar untuk mendengar sebelum menghakimi dan tidak mudah tersulut oleh perbedaan. Menghargai pilihan dan keyakinan orang lain selama tidak merugikan, menjadi langkah awal untuk menciptakan ruang yang aman dan damai bagi kita semua. Di media sosial, kita juga perlu bijak, tidak asal menyebarkan ujaran kebencian atau berita yang memecah belah. Selain itu, ruang-ruang diskusi yang sehat harus terus didorong, supaya orang bisa berbicara dan berbeda pendapat tanpa saling menjatuhkan. Yang tak kalah penting, pendidikan tentang nilai-nilai toleransi perlu diperkuat, baik di rumah, sekolah, maupun lingkungan sekitar. Karena jika anak-anak dibiasakan melihat perbedaan sebagai hal wajar sejak dini, mereka akan tumbuh jadi generasi yang lebih terbuka dan menghargai sesama. Dalil yang menjelaskan tentang toleransi ada di Quran Surat Al-Hujurat Surat ke-49 ayat 13 yang artinya, "Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti." Kesimpulan dari materi ini yaitu, toleransi bukan kelemahan. Justru itulah kekuatan yang membuat bangsa ini tetap berdiri di tengah semua perbedaan. Karena kita nggak harus sama untuk bisa hidup bersama. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.